anak-anak di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin. Dan Kang Didin selalu ditemani oleh sahabat Kang Didin yang keren. Terima kasih. Perkenalkan, namaku kalian sudah tahu. Loh, kok namanya kalian sudah tahu? Iyalah. Adik-adik di rumah pasti sudah tahu namaku adalah. Namanya siapa? Siapa coba? Loh, kok nanya lagi? Dodi. Ya, Kang Didin bersama Dodi akan menemani adik-adik di seluruh Indonesia dalam acara dongeng Anak. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di rumah, kita bermain dulu yuk sama-sama. Oke, kita nyanyi Kang Didin. Ayo kita nyanyi. Hai teman, teman apa kabar? Baik, Hai teman, teman apa kabar? baik, Hai teman, teman, hai teman, teman, hai teman, semua apa kabar? baik. Kalau kau anak hebat teriak hore, Hore, kalau kau anak cerdas teriak hore. hore. Kalau kau anak hebat, kalau kau anak cerdas, kalau kau anak pinter, Duduk paling. rapi. Nah, kalian sudah duduk rapi? Hari ini, Kang Didin akan mendongeng wah, Kang Didin akan mendongeng tentang apa ya? tentang kehebatan Dodi. Maksudnya? Iya, Dodi itu hebat. Coba kalau seandainya Dodi tidak ada di sini, teman-teman tidak akan nonton dongeng anak. Loh, kok bisa? Iya, soalnya teman-teman di rumah pasti ngefans banget sama Dodi. Maksudnya jadi penggemar gitu? Iya. Teman-teman di rumah ngaku jujur sama Kang Didin. Kalian pengen melihat Dodi kan? Emang iya gitu? Kang Didin, udah besok Dodi syuting sendiri saja. Kang Didin gak diajak. Waduh, Kang Didin gak diajak. Iya, Dodi kan hebat. Dodi bisa kok sendirian di sini. Sendirian mendongeng. Iya, Dodi kan keren, Terus, hebat. terus Pokoknya semuanya deh. semuanya. Kok udah disombong ya teman-teman? Sombong bagaimana? Dodi merasa hebat. Merasa keren. Merasa paling ganteng. Paling ganteng. Itu kan tidak baik. Itu namanya sombong. Apa? Sombong? Iya, seperti dongeng yang akan Kang Didin sampaikan hari ini. Emangnya Kang Didin dongeng tentang apa? Judulnya Kesombongan Daun. Kesombongan daun? Ya, daunnya sombong. Kok bisa? Ya, seperti Dodi tadi. Adik-adik, duduk yang rapi yuk. Kang Didin akan mendongeng hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik di rumah dan juga di seluruh Indonesia. Terus daunnya bagaimana Kang Didin? Daun apa? Itu daun yang sombong. Katanya dongengnya Kesombongan. 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 Daun. Daun sombong. Kesombongan daun.
Iya, ya pokoknya itulah. Ayo dong mulai. Oke, adik-adik di rumah duduknya yang rapi dan dongengnya kita. Mulai. Di sebuah hutan terdapat pohon yang besar. Sebesar apa? Tinggi sih. Tinggi. Iya. Wah, pasti sebesar badan orang dewasa. Ya, bisa jadi. Ada pohon yang besar. Lalu daunnya rindang. Wah, daunnya rindang. Iya. Daun pohon itu sangatlah hijau. Daun pohon itu bercabang banyak. Ranting-rantingnya dan juga buahnya yang lebat. Wah, pasti daun itu sehat. Ya, betul. Tanah hutan itu subur. Airnya berlimpah dan juga banyak orang yang masuk ke dalamnya. Maksudnya Banyak para petani dan juga orang yang lewat. orang lewat ke hutan. Ya, ada. Karena kampungnya jika pengen ke kota harus melewati hutan. Terus pohon itu dijadikan apa? Nah, adik-adik di rumah, karena pohon itu rindang, daunnya hijau, sehingga para binatang betah sekali hinggap atau tinggal di pohon itu. Maksudnya Ada binatang seperti kupu-kupu. kupu-kupu. Iya, Kupu-kupu yang lucu hidup di tengah hutan. loh, kok nyanyi? Ya kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu itu berterbangan. Hilir mudik kian kemari. Bahkan ia pun hinggap di atas pohon yang daunnya hijau. Sampai-sampai jika siang hari para warga yang lewat dan mereka kepanasan pasti istirahat di bawah pohon rindang itu. Wah, jadi pohonnya besar. Ya, pohonnya besar, daunnya tumbuh rindang. Terus tidak hanya binatang seperti kupu-kupu ya? Enggak, masih banyak lagi. Ada semut. Semut bersarang. Ya, bersarang di pohon itu. Bahkan para penduduk yang kepanasan, mereka berteduh di bawah pohon. Pohon yang subur. Iya, betul. Pohon yang subur itu sehingga menjadikan daun itu menjadi sombong. Daunnya sombong. Maksudnya Ya, daun merasa ia adalah yang paling bermanfaat. Halo, lolo, lolo. Akulah daun yang sangat bermanfaat. Lihat teman-teman, tubuhku sangatlah rindang. Jadi kalau aku tiada, tentunya semut tidak akan bersarang dan kupu-kupu tidak akan pernah hinggap di pohon ini. Akulah daun hijau. Semua yang melihatku pasti akan suka. Karena pohon tanpaku, hahaha, dia akan menjadi pohon yang kering. Kasihan, akulah si daun yang hebat. Rupaku hijau dan subur. wah, daun. Tapi kan Tapi apa? Jika tidak ada aku, mana mungkin orang-orang berteduh di bawah pohon ini. Seandainya aku tiada, pasti matahari akan terasa panasnya. Udara siang akan terasa gerahnya. Tapi kehadiranku akan menjadikan solusi bagi semuanya. maksudnya Iya, mereka berteduh kan aku halangi.
Terus ketika mereka gerak, Aku tertiup angin dan mereka akan menjadikan lebih sejuk rasanya. Akulah daun, sangat berguna. Tanpa aku, tak akan ada orang berteduh. Tanpa aku, tak ada semut. Tanpa aku, tak ada kupu-kupu. Akulah yang paling bermanfaat dari semuanya. wah, daunnya sombong ya? Ya, betul. Si daun merasa hanya dirinya lah yang paling bermanfaat. Ia merasa jika tidak ada daunnya, pohon itu akan kering. Iya sih, kalau nggak ada daunnya kan panas Kang Didin. Iya sih, tapi kan sombong tetap dilarang, Dodi. Wah, terus daun itu hebat gitu. Iya, dia merasa paling hebat. Seakan-akan batang, Terus, pohon, terus, kayu-kayu yang lain tidak ada gunanya. Sudahlah, akui saja. Aku daun yang hebat. wah, daun. Janganlah kamu bersikap demikian. Maksudnya? Kamu itu sombong. Daun, kamu itu bukan siapa-siapa. Tapi, karena aku pedagang yang lewat, ada yang berjualan, naik motor, naik sepeda, bahkan anak-anak yang berjalan kaki ketika mereka gerah, mereka kepanasan, pasti mencari aku. Bukan mencari yang lain, karena aku daun yang rindang. Wah, tapi kan daun tidak harus begitu. Tidak harus menjadi sombong. Tetap rendah hati. Akulah berguna, akulah si daun hebat, hebat. Ayo teman-teman katakan daun hebat, Daun biasa saja. hebat. Hebat. Ya, si daun terus-terusan merasa dirinya bermanfaat. Setiap pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Daun menunjukkan kesombongannya. Bahkan ia pun mengejek yang lain. Seakan-akan tidak berguna. Waduh, Kang Didin, emang pohonnya lebat sekali. Iya, pohonnya rindang, Dodi. Jadi pohon yang rindang itu kan daun-daunnya lebat. Terus kalau ada cahaya matahari yang panas, emangnya jika ada yang lewat pasti berteduh. Iya, berteduh karena sejuk. Apalagi saat panas, gerah sekali. Badan bercucuran keringat. Pasti nyari pohon. Iya, nyari pohon yang banyak daunnya. Namanya pohon rindang. Wah, adik-adik di rumah, coba kalian cari tahu, adakah di dekat rumah kalian pohon yang daunnya rindang? Banyak lah. Di samping rumah Kang Didin ada pohon yang rindang. Banyak daunnya. Iya, banyak daunnya. Makanya lebat daunnya, rindang. Dan jika siang, Kang Didin kadang-kadang ngopi, kadang-kadang tiduran di bawah pohon. Wah, jadi enak ya? Iya sih, enak. Tuh kan, jadi aku yang paling bermanfaat. Tak sia-sia, tubuhku lebat, warnaku hijau, akulah si daun hebat. Wah, tapi nggak begitu juga kali. Duh, bagaimana caranya ya? Aduh, nasihatin daun supaya tidak menjadi sombong. Adik-adik, sombong itu kan dosa ya. Sombong itu kan tak baik.
seperti daun yang sombong, dia mengatakan, jangan ditiru. Iya, jangan ditiru. Itu buruk. Daun sombong. Gak boleh begitu juga cara nasihatinya. Iya, tapi bagaimana caranya ya? Pagi hari, udara sangatlah sejuk. Burung-burung berkicauan dan kupu-kupu berterbangan. Si daun pagi-pagi ia tetap menjadi pribadi yang sombong. Wow, 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 ho, ho. Pagi yang cerah, tentunya sebentar lagi kupu-kupu akan hinggap di aku, si daun yang hebat. Wah, mulai dah. Kenapa? Mulai dah. Kenapa? Mulai sombong. Dari kemarin si daun terus merasa sombong. Namun ketika si daun merasa sombong dan merasa angkuh, dia merasa paling berguna. Ada burung besar. Burung itu hinggap di atas pohon dan karena laparnya daun itu dimakan oleh si burung. Tuh kan, aku lebih bermanfaat. Buktinya burung pun senang memakanku. Aku daun yang hebat. Wah, bagaimana sih? Ini kok daunnya sombong terus. Merasa hebat, merasa... Aduh, Dodi jadi kesel Kang Didin. Ya gak usah kesel. Kasih tahu ke adik-adik semua. Janganlah menjadi pribadi yang sombong. Hingga suatu hari ada suara tapi tidak nampak. Maksudnya suara tidak ada wujudnya. Ya, betul. Ada suara tanpa wujud. Takut. Gak usah takut. Iya, ngomong apa? Hai daun. Apa tuh? Kau janganlah sombong. Kau terlalu sombong. Kau terlalu congkak daun. Kau siapa? Aku tak melihatmu. Kau takkan mungkin melihatku. Loh, tapi kau ada. Emangnya di mana? Aku ada. Tapi Tapi apa? kamu takkan mampu melihatku. Tapi kamu ada kan? Ya, aku ada. Di atasku, di bawahku, di depanku. Coba tebak. Aku berada di mana? Sepertinya kau ada di atasku. Salah. Wah, emangnya dia di mana? Emang gak nampak? Gak nampak. Suara itu mengejutkan daun. Ketika dirinya sombong, tiba-tiba suara itu datang untuk mengingatkan daun. Jadi suara itu memberikan pelajaran untuk daun. Ya, betul. Daun, aku itu ada di bawahmu. Maksudnya? Perkenalkan, namaku Akar. Wah, Akar? Ya, namaku Akar. Aku tak nampak. Olehmu takkan kelihatan karena aku tinggal di bawah. Tinggal di bawah. Jadi kamu hebat. Ya nggak begitu juga. Kau tidak akan pernah tumbuh. Kau tidak akan pernah subur. Daun dinasehati oleh Akar. Ia mengatakan bahwa daun itu bisa tumbuh lebat, bisa berwarna hijau karena jasa Akar. Wah, Akar berjasa. Dari mana berjasanya? Ya berjasa. Soalnya pohon tidak akan berdiri tegak jika akarnya mati. Pohon tidak akan keluar daun, ranting, dan juga dahan jika akarnya rapuh. Wah, begitu ya.
Jadi yang mengantarkan makanan ke pohon bukannya daun? Bukan, tapi akar. Wah, akar. Ya, akar yang memberikan nutrisi kepada daun dan ia juga yang menyerap air supaya daun bisa tetap berwarna hijau. Wah, terus daun bagaimana? Sejak kejadian itu, sejak akar memberikan pelajaran kepada si daun, daun pun lalu malu. Aku baru tahu ternyata aku daun ada di bawahku. Iya, akulah si akar. Akar mengingatkan daun agar daun tidak menjadi sombong. Karena tanpa akar, daun akan berguguran. Tanpa akar, daun tak akan bisa makan. Wah, terima kasih akar sudah mengingatkan daun supaya Supaya tidak sombong. supaya tidak sombong. Nah, adik-adik di rumah, daun merasa malu. Karena selama ini daun tidak menyadari bahwa dirinya berwarna hijau, dirinya lebat, bahkan pohon itu berbuah atas jasa si akar. Akar kan di bawah, jadi tidak nampak. Ya, karena dia tidak nampak sehingga tidak ada yang mengenalnya. Wah, adik-adik di rumah, sekarang kalian tahu kan pohon itu tidak hanya memiliki daun. Ya, tidak hanya memiliki daun, Dodi, tapi ada juga akar yang selalu ada tapi di dalam tanah. Ia tak nampak, tetapi sangat bermanfaat keberadaannya. Wah, jadi daun malu. Daun malu. Ia pun minta maaf karena selama ini daun tidak mengetahui ada yang lebih bermanfaat dari dirinya. Ada yang lebih hebat dibanding dirinya. Siapa? Akar. Tapi akar tidak sombong. Akar tidak menampakkan dirinya. Apalagi ia merasa menjadi pribadi yang sempurna. Wah, ya. Semoga daun cepat sadar ya. Iya, si daun meminta maaf dan ia pun berjanji tidak akan sombong lagi, tidak akan angkuh lagi. Dan sejak kejadian itu, daun berubah sikapnya menjadi lebih sopan lagi. Wah, berkat akar daun tersadar. Berkat akar daun menjadi hebat. Terima kasih akar. Ya, berkat nasihat dari akar, daun pun merasa malu. Karena nasihat akar pula, daun akhirnya menjadi minta maaf dan ada yang lebih hebat adik-adik. Apa itu? Dia tidak sombong lagi. Wah, hebat. Ayo kita tak boleh sombong. Tak boleh congkak. Tak boleh merasa paling hebat. Nah, adik-adik di rumah, itulah dongeng Kang Didin hari ini. Tapi ingat, saksikan terus dongeng anak bersama Kang Didin, ditemani oleh sahabat Kang Didin, Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di rumah, jadi pelajarannya banyak sekali ya hari ini. Wah, iya Kang Didin. Jadi daun menjadi malu. Ya, daun jadi malu. Padahal pohon itu banyak bagian-bagiannya. Maksudnya? Bagian-bagian pohon itu ada yang namanya
akar. Akar. Ya, akar hidup di bawah pohon, Maksudnya di dalam tanah. tidak kelihatan. Ya nggak kelihatan, kecuali adik-adik ketika pergi melihat pohon, kalian bawa cangkul atau kalian buka tuh tanahnya, terus diangkat sedikit demi sedikit, kalian bisa tahu akar itu menjulang ke bawah. Dan setelah akar tumbuh, nanti jadi batang. Batang. Ya, tubuhnya pohon namanya batang. Jadi tubuhnya batang. Ya, kalau kita kan tubuh, badan. Kalau di pohon namanya batang. Terus ada apa lagi? Setelah batang, ada juga dahan. Dahan. Ya, terus dahan menjadi subur, menjadi tinggi. Muncullah dahan. Terus apa lagi? Ada juga ranting, baru daun. Wah, iya. Ternyata daun itu terakhir. Iya, terakhir. Tapi sombongnya. Kenapa? Sombongnya minta ampun. Kok sombongnya minta ampun? Iya, padahal kan ada batang, ada ranting, ada akar. Semuanya bermanfaat. Ya, betul. Adik-adik, ayo hafalkan nama-nama bagian-bagian dari pohon. Jadi bisa belajar. Ya, Jika adik-adik penasaran, coba minta bantuan sama siapa? sama Pak Polisi. Kok sama Pak Polisi? Bukan lah, Terus sama siapa? sama kakak, sama ayah, sama ibu. Atau tanyakan kepada kakak kelas. Nah, supaya adik-adik lebih paham, tidak hanya bertanya, tapi langsung melihat pohon. Ada daun, ada ranting, ada dahan, dan juga akar. Ayo, cari tahu. Belajar bersama dari Dongeng Anak. Bersama Kang Didin, dan juga Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.